أنوار محمد ونفحاته في الدنيا والآخرة والعبرة بالفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa bina ila siratal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Jadi kan yang ujung sana selalu ujung sekali ke kanan. Sering ya? Enggak. Ke kanan lagi. Dah. Halaman berapa nih? Halaman marifat. Halaman. Ingat ya kamu halaman. Yang apa namanya? Syahdan. Bukan. Halaman 8 juga cuman yang mana? Baris berapa tuh? 5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidzaril amin. Qala Syekh Ibrahim Siddiq Muhammad Abdul Al-Banjari. Dan dengan dialog baris keempat dari bawah. Dan dengan dialog boleh sampai kepada makam yang di atasnya. Jadi kan judulnya Walaupun khafa maqam rabbih jannatan, firman Allah Ta'ala. Dan bagi orang yang takut kepada makam Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Bermula dari surga itu bagi barang siapa yang takut ia akan kedudukan Tuhannya. Kedudukan Tuhan itu maksudnya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ditakutkan dengan Allah Ta'ala karena Allah bisa saja menghendaki apapun yang dia kehendaki. Maka surga yang pertama itu yaitu surga ma'rifat. Jadi kita sebenarnya yang kita tunggu adalah pemberian Allah Ta'ala berupa surga, tapi bukan menghadap-hadap surga yang di akhirat kelak. Bukan di akhirat sebenarnya yang kita inginkan surga di dalam dunia. Karena orang yang sudah merasakan surga di dalam dunia, otomatis akan mendapatkan surga di dalam akhirat, di akhirat kelak. Atau surga di situ yaitu surga yang ma'rifat kepada Allah. Jadi surga itu definisi ada 2, ada surga akhirat, ada surga dunia. Surga dunia ialah surga ma'rifat kepada Allah dalam dunia. Ya, jadi harus mendapatkan surga ma'rifat dulu, otomatis akan nanti dapat yang kedua, yaitu surga maklum yang telah diketahui, yaitu di akhirat. Dan lagi akan datang. Dan lagi makam tauhidul af'al. Makam ngarannya makam tauhidul af'al. Makam ini adalah makam yang di bawah sekali. Ada makam tauhidul zat, ada makam tauhidul sifat, ada makam tauhidul asma, dan makam tauhidul af'al. Jadi kita terangkan yang paling di bawah. Dan makam tauhidul af'al ini makam yang di bawah sekali daripada segala makam arifin billah. Jadi para wali-wali itu, semuanya wali itu mendapatkan makam di sisi Tuhan, dalam makam kasih Allah. Dan seluruh wali itu tetap pernah menjalani, tetap memandang musyahadah kepada beberapa makam. Makam yang pertama yang mereka pandang ialah makam tauhidul af'al.
yaitu memandang bahwasanya mereka memandang seluruh apapun yang ada di alam semesta ini itu semuanya berlaku pada af'al Allah, bukan af'al makhluk, bukan perbuatan makhluk, tapi seluruhnya perbuatan Allah. Kenapa mereka bisa memandang seluruh di alam semesta ini termasuk dirinya itu perbuatan Allah? Karena yang maha kuasa hanya Allah, ya kan? Yang bisa menggerakkan dan mendiamkan hanya Allah. Berarti aku ini bergerak, alam semesta ini bergerak, alam semesta ini tiada menjadi ada, itu semuanya perbuatan Allah. Nah, itu namanya kalau kita bisa mentauhidkan seperti itu, berarti kita berada di maqam tauhidul af'al. Sudah mendapatkan surga marifat yang pertama, kenal bahwasanya kita merasa di dalam diri kita, dalam hati kita, segala apapun yang di alam semesta ini seluruhnya tanpa ada terkecuali itu seluruhnya perbuatan Allah pada surga. Jadi kalau lagi merasa aku yang memperbuat, aku yang sembahyang, artinya aku memang sembahyang tapi dibantu oleh Allah. Aku tidak akan mampu bisa sembahyang kecuali Allah yang membantu. Itu namanya perbuatan Allah secara hakikat. Namun kita di dalam hati seperti itu, berarti kita mendapatkan ma'rifat maqam tauhidil af'al. Menganggap, mentauhidkan bahwasanya perbuatan ini perbuatan Allah, mengarang maqam tauhidil af'al. Itu seluruh wali-wali merasakan seperti itu. Dan dengan dialah boleh sampai kepada makam yang di atasnya. Nah, dengan sebab sudah mulai paham dengan makam tauhidul af'al, nanti Allah berikan lagi taufik hidayah untuk naik ke makam yang berikutnya. Dan makam ini mulai yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang salih, kepada orang yang benar-benar menuju Allah, benar-benar berilmu dan beribadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada tujuan dunia, tidak ada tujuan mudahan lancar rezeki, mudahan sehat, karena semata-mata karena Allah. Kalau karena Allah, Allah bisa melancarkan rezekinya, Allah bisa menyehatkan badannya, Allah bisa mensukseskan usahanya dan lain sebagainya. Asal niatnya tidak ada lain kecuali hanya Allah. Atau orang yang majuzub itu orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala, tidak ada terpikir lagi secara akal basyariah. Artinya ditarik oleh Tuhan yang di pikirannya hanya Allah, ada pikiran makhluk lagi. Jangankan pikiran makhluk, pikiran dirinya itu bersadar. Yang memikirkan ini hendak apa itu harus sadar. Itu majuzub. Ketika orang majuzub ini memandang, ada merasa memandang tapi dipandangkan oleh Allah. Ia mendengar sesuatu. Ia kadang merasa lagi dia mendengar sesuatu itu. Ada lagi merasa ia mendengar suara itu, tapi ia merasa diperdengarkan. Jadi dia merasa mendengar, ada lagi merasa melihat, ada lagi. Dia hanya merasa diperlihatkan oleh Allah. Karena dia mengakui mata ini hakikatnya tidak bisa melihat, telinga ini tidak bisa mendengar. Ketika dia berbicara, itu Allah yang membantu untuk berbicara, karena Allah bersifat mutakallim yang maha berbicara. Berarti ketika ingin berbicara, hakikatnya juga Allah yang maha berbicara. Tidak ada pengakuan lagi aku yang dapat berbicara. Dan arti orang yang saleh, apa pengertian orang yang saleh itu? Kemudian orang yang berjalan dengan Tuhan, yang pikirnya selalu Allah Ta'ala, yang ada pikiran lain, yaitu orang yang bersungguh-sungguh ijtihad, yang bersungguh-sungguh dia mujahadahnya berbuat ibadah dengan ridha Allah. Mereka berbuat ibadah dengan melatih, bukan hanya melatih supaya kuat ibadah dengan sering-sering ibadah, bukan hanya itu, tapi melatih mereka beribadah untuk ikhlas. Mereka melatih sembahyang untuk khusyuk. Mereka melatih mengaji Al-Quran supaya dapat maknanya, supaya paham maknanya, supaya merasa di hati mereka pun ya Allah latihan. Dipanggil wali-wali setiap hari pekerjaannya tidak ada lain kecuali niatnya untuk memperdalam dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah. Dan mujahadah bersungguh-sungguh. Mujahadahnya contohnya setiap hari misal puasa.
melawan hawa nafsu misalkan, atau beribadah supaya jangan lalai, atau berzikir supaya jangan mengucapkan apa kalimat-kalimat yang membuat Allah marah. Lebih bagus banyak berzikir daripada berbicara dengan sesuatu yang membuat Allah murka, misalnya mujahadah, melatih hawa nafsu terus mujahadah, dan mengamalkan segala murid ijazah gurunya, ijazah yang sudah kita dapat, misalnya diantaranya ijazah mahabbah apa namanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi rabbi subhanallah. Kan ada pernyataan Rasulullah kepada Muaz, ya Muaz, anu uhibbu wa Muaz, aku mencintaimu, kata Rasulullah. Tapi tanda engkau mencintai aku, engkau setiap habis sembahyang engkau membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah dapat ijazahnya teman. Nah, berarti setiap habis sembahyang ngaji membaca itu jadi benar mengamalkan wirid selalu, doa-doa yang sudah kita dapat ijazah. Aku siwak kan sudah dapat, parfum macam kan sudah. Nah, amalkan hari-hari itu namanya mengamalkan segala wirid. Ijazah salawat sudah, ijazah zikir sudah. Dengan tiada cedera, artinya tiada cedera, jangan ada rusak. Misalnya dapat ijazah salawat, ijazah salawat jangan ada rusak tasbihnya, huruf-hurufnya jangan rusak. Misalnya bilang kali yang subhanallah 33 kali, jangan 34. Itu cedera ngarannya, ya kan? 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allah akbarnya berapa? 34. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan arti majzub, apa maksud dari arti majzub? Yaitu orang yang diawan Allah Ta'ala dengan terkejut, bakajutan, memperoleh ma'rifat tauhidil af'al. Kayak ini, apa yang mengisahkan ini kan sesuai dengan pengerasaan bang. Soalnya merasa majzub. Soalnya orang yang sudah majzub aja kada mau mengisahkan apa yang dirasakan. Jazbah, bakajutan memang kita diam, mungkin bakajut. Mudah bukan ada kita bukan masalah. Perasaan kita ini sadar kita ini duduk nih, sadar duduk. Tapi tiba-tiba ada suatu waktu, kada terasa lagi aku duduk, majzub. Tapi aku merasa didudukkan, berjalan, karena merasa aku lagi berjalan, berarti majzub tuh. Tadi dapat jazbah waktu itu. Soalnya kan? Kayak orang gila. Bukan kayak hilang akal ya Pak. Ada kau berpikir apa yang dilihatnya ingat dengan Tuhan. Apa yang dirasakannya selalu Allah yang dirasakannya. Keberadaan Allah, wujudnya Allah yang dirasakannya. Jazbah, majzub. Mengali itu kan hanya kita bisa menceritakan di mana tahu dapat rasanya, memperoleh ma'rifat tauhidil af'al. Udah beradaan dapat merasakannya, tapi jangan bakajutan buka baju langsung keluar gila. Tidak ada pengerasaan. Kayak orang hijau. Kita nih mimpi misalnya ngapa gitu, bersilat dalam mimpi. Ketika kawan samping melihat kita ini bersilat, ternyata kita tuh waktu mimpi bersilat. Apakah sadar kita di dalam keadaan berdiri bersilat? Kita sadar hanya kita dalam mimpi bersilatnya. Sedangkan kawan melihat secara zahir kita ini bersilat. Direkamlah oleh si kawan. Pas dibangun, yang bangun tadi, dia kadang merasa lagi bersilat. Aku merasa aku dalam mimpi. Kenyataannya memang bersilat juga. Kenyataannya memang bergerak. Kenyataan kelihatan bergerak. Tapi dalam hatinya orang yang bergerak tadi kadang merasa bergerak serangan, tapi merasa Allah yang menggerakkan badannya. Jazbah, majzub. Tapi perasaan itu kadang kalau dimain-mainkan. Kalau dia rasakan, aku merasakan Allah menggerakkanku. Allah yang menggerakkanku. Itu bukan jazbah. Itu hanya mentauhidkan tauhidil af'al, merasakan ini perbuatan Allah. Rasa yang sesungguhnya itu belum dapat lagi.
hanya merasa-rasakan, alhamdulillah banget sudah daripada kada sebuah rasa-rasai. Dan tauhidul asma menyatakan, mengetikatkannya, yang dia mengetikatkan, meyakinkan bahwasanya mempunyai nama itu hanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, itu sampai 99. Yang menciptakan Allah, yang menciptakan makhluk saja Allah. Apa namanya? Asma Allah Ta'ala yang maha menciptakan apa? Qadirun ya, bukan Khaliqun. Khalik itu artinya Tuhan yang menciptakan. Itu nama Allah Khalik. Nama Allah Khalik. Nah, kalau kita meyakinkan bahwa nama Allah itu Al-Khaliq, yang maha menciptakan, berarti kita menyatakan yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah. Berarti yang mempunyai nama Khaliq hanya Allah. Tauhidul asma. Kita ini ketujuh memberi orang duit. Wah, Al-Karim. Asma Allah Al-Karim kan termasuk dermawan Al-Karim nih. Nah, di Asma Husna itu ada ngaran Al-Karim. Al-Karim itu maha pemurah, maha baikan. Jadi ketika kita disuka ngasih orang, memberi sedekah dan sebagainya lah. Nah, kita tuh merasa ada yang memberi. Tapi kita merasa yang sebenar-benarnya memberi itu hanya Zat yang bernama Al-Karim. Berarti mentauhidkan asma Allah. Ada merasa lagi kita yang dermawan, ada merasa lagi kita yang baik. Al-Bar, maha baik dengan asma Allah. Al-Wahhab, maha memberi. Dan tauhid sifat, apalagi tauhid sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sampai mutadal. Namun yang memiliki kudrat hanya Allah, karena Allah Qadirun. Yang memiliki iradat, kehendak hanya Allah, karena Allah murid dan yang maha berkehendak. Berarti bukan aku sebenarnya yang berkehendak, semata-mata hanya Allah. Jadi Allah yang berkehendak. Berarti mentauhidkan sifat Allah, itu caranya. Dan tauhid zat, zat yang hakikat adanya hanya zat Allah, sedangkan aku bukan zat yang secara hakikat ada, tetapi aku ini hanya mungkin ada, mungkin tiada. Karena diadakan jadilah ada, ketika ditiadakan tiadalah zatnya. Zat kita ini tiada ketika ditiadakan. Kalau zat itu bisa dinyatakan tiada, jika ada sesuatu bisa dinyatakan tiada, padahal dia ada, berarti hakikatnya tiada. Kita ini kan sesuatu nih, manusia ini kan sesuatu. Selain daripada Allah itu disebut dengan sesuatu. Nah, kita ini makhluk. Nah, kita ini bisa tidak ditiadakan? Bisa. Sebelumnya tidak menjadi ada. Nah, berarti zat kita ini hakikatnya tiada, karena bisa ditiadakan. Berarti ada hanya Allah. Itu namanya mentauhidkan zat Allah. Dengan tiada berbuat ibadat, dia orang majuzuk itu, dia memperoleh makrifat tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat dengan tiada berbuat ibadat, tanpa ada sebab ibadat. Kita ini kan ibadat, hanya mendapatkan majuzuk, mana mau bisa-bisa aja sesekali. Dan talqin gurunya, talqin zikir dari gurunya, dan ijazah masyaikh, ijazah para guru-gurunya. Dan arti arif yaitu orang yang mengenal kepada Allah. Arti arif billah, orang yang mengenal kepada Allah. Ada mau arif ilallah, ada mau rata-rata orang yang dekat arif billah. Kenapa ada arif ilallah atau arif billah? Kenapa arif billah tidak arif ilallah atau arif billah? Atau karena ada baknya situ? Arif birabbi, makanya disebut dengan arif billah. Aku kenal dengan Tuhanku, birabbi dengan sebab Tuhanku.
Ya orang arif itu, orang yang kenal itu tetap di aunillah, bi qudratillah, bi iradatillah semuanya. Kalau tawakal itu qadamu billah Allah. Tawakal itu Allah. Aku bertawakal atas Allah kan artinya atas, tapi diartikan kepada. Makanya dia Arab tawakal Allah qadamu tawakal billah. Hah? Hah? Kenapa? Karena Allah yang mengatur makhluk, ilmu Allah meliputi segala makhluk. Jadi mukadamah yang di bawah diatur oleh yang di atas, makanya diartikan yang di bawah bertawakal kepada yang di atas. Tawakal itu alam, penyerahan diri kepada Allah, berarti Allah yang mengatur. Kalau alhamdulillah besar seadanya. Maka billah lah. Nah, yang aja lah, nik mikir ini mulai nik nih. Arif itu orang yang mengenal Allah dan mengenal hamba, mengenal Allah dan mengenal hamba. Mengenal Allah artinya hanya Allah yang qadir. Mengenal hamba hanya hamba-hamba Allah, hanya diriku yang lemah. Kalau Allah kuasa berarti kita lemah. Artinya kenal dengan Allah, kenal dengan dirinya, dan dapat membedakan khalik dan makhluk. Dapat membedakan antara khalik dengan makhluk. Khalik itu yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Jadi tidak ada bahasa bahwa si makhluk menentukan, khalik tidak mau. Yang menentukan makhluk hanya khalik. Jadi kalau kita berdoa itu bukan kita menuntut supaya khalik memberi, ada si makhluk berdoa, ya Allah tolong bang minta duit, ya Allah minta bang duit, ya Allah tolong selamatkan. Apakah si makhluk itu mengatur Tuhan? Ada hanya permohonan, bukan mengatur. Ada bisa aja si khalik menolong makhluk pada perlu minta tolong, minta tolong Tuhan dan musyahadah akan yang tersebut itu. Wallahu a'lam wa ilaihi maaf. Adapun kaifiat cara mengesahkan Allah Ta'ala pada asma, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata. Cara mengesahkan Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala itu esa pada segala nama-namanya. Hanya Allah yang memiliki nama, itu namanya mengesahkan Allah pada asma, yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hatimu dan mata kepalamu. Hati merasa, mata mengakui perasaan itu dengan etika, dengan keyakinan yang putus, tidak ada ragu-ragu sedikit pun bahwasanya Allah Ta'ala huwa wahdaniyat pada asma, bahwasanya Allah Ta'ala esa pada segala nama-namanya. Artinya esa pada segala nama, maka tiada sekali-kali di alam ini mempunyai nama pada hakikatnya melainkan hanya zat Allah Ta'ala. Adapun segala nama di dalam alam ini sekalian nama mazhar, artinya nampak. Nama-nama yang di alam ini itu sebenarnya nampaknya nama-nama Allah, artinya kenyataan asma Allah Ta'ala. Karena tiap-tiap asma, tiap-tiap nama-nama itu menuntut akan wujud musamma. Ya, sekarang saya Ahmad Joni, ya, Ahmad Joni. Nama zat Joni ini Ahmad Joni. Nah, nama zat yang berdiri di sini Ahmad Joni. Jadi bersandarlah nama Ahmad Joni itu kepada wujud Joni. Inilah wujudnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nama yang bersandar kepada wujud Joni itu benar-benar ampun Joni nama itu? Ampun yang naran Ahmad Joni tadi. Sedangkan wujudnya Joni aja bukan wujud hakikat adanya, berarti nama Ahmad Joni itu pun
hakikatnya tiada, karena nama yang hakikatnya tiada disandarkan kepada wujud yang hakikatnya tiada, berarti tiada hasilnya. Allah itu Tuhan, ya. Allah itu Tuhan kita. Nama dari wujudnya Allah ya Allah. Allah itu kan bersifat wujud. Namanya Allah ya Allah. Nama Tuhan benar Allah. Nah, nama Allah ini bersandar kepada wujud yang hakikat ada, maka nama itu hakikatnya juga ada. Bersandar kepada zat yang hakikat ada. Sedangkan kita kan nama kita bersandar kepada kita yang mungkin nama kita pun mungkin, makanya bisa berubah-ubah ngarannya. KTP lain dipanggil lain. Di KTP kada pakai Gusti, kali beban orang ngarang Gusti misalnya. Itu kan berubah sudah. Masalahnya kenyataan soal Allah, karena tiap-tiap asma itu menuntut akan wujud musamma. Setiap nama itu menuntut pasti ada wujud yang mempunyai nama. Ketika kita menyebut Allah, berarti ada Tuhannya. Ya Allah, nama Tuhan kita Allah itu ngaran wujud musamma. Artinya yang ampunnya nama yang mempunyai nama itu, maka tiada yang wujud pada hakikatnya hanyalah zat Allah sendiri. Dua. Dan wujud segala alam ini hanya khayal, dayang-dayang ya gitu, khayal-khayalan. Kada wujud sesungguhnya juga alam semesta ini gitu. Dan waham sesangkaan, waham juga dengan disandarkan kepada wujud Allah Ta'ala. Nah, alam semesta ini adalah ada kan? Nampak lah ini yang aku ini. Kita kan nampak beratan nih, kelihatan semuanya. Kita ini manusia kelihatan ya, kelihatan dengan kasat mata. Nah, kenapa bisa nampak wujud kita nih? Karena dinisbahkan, disandarkan kepada wujudnya Allah. Dinisbahkan kepada wujud Allah. Kenapa kita bisa nampak? Karena Allah itu nampak. Kenapa kita ini bisa dinyatakan ada? Karena Allah itu ada. Jadi adanya kita karena adanya Allah. Adanya kita ini dinyatakan kita ini ada karena ada Allah. Karena kita sudah menyatakan Allah itu ada. Sebelum kita tiada, sebelum kita ada, Allah sudah ada. Berarti wujud yang sama, yang hakikat wujud yang ada hanya wujud Allah. Buktinya sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Karena mentauhidkan asma Allah, gitu. Mentauhidkan asma wujud. Asma wujud. Maka sebab itulah kembali segala asma itu kepada yang wujud, yaitu hanya Allah Ta'ala. Jadi semua kembali kepada yang bujur-bujur ada. Siapa? Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'ina ma tuwallu bersama wajhullah. Dengan firman Allah ini, artinya barang di mana ada kamu, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, fa'ina ma tuwallu bersama wajhullah. Barang di mana ada kamu, maka adalah di sana ada wujud Allah. Dimanapun kamu berada, di situ ada Allah. Di situ ada Allah itu bukan berarti zat Allah ada di mana-mana, ada. Dimanapun kita berada, kita ini diliputi oleh makhluk. Makhluk, aku duduk di sini, aku di atas lantai ini makhluk juga. Makhluk berada di dalam rumah ini makhluk, seluruhnya makhluk. Sedangkan wujud makhluk bukan wujud hakiki. Maka dari itulah kita nyatakan fasamma wujudullah, di sana ada wujud Allah, bukan zatnya. Menyatakan adanya Allah itu maksudnya di mana-mana ada Allah itu menyatakan wujudnya Allah Ta'ala itu ada, bukan Allah ada di mana-mana. Ini barang kemana engkau hadapkan wajahmu, atau hatimu, atau ruhmu, atau akalmu, adalah di sana ada wujud Allah Ta'ala. Dimanapun engkau berada, Allah melihat. Dimanapun engkau berada, Allah ada.
karena adanya kita dinisbahkan kepada adanya Allah yang biasa pada segala asma dan firman Allah Ta'ala ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Artinya apabila ketika orang berdoa kamu akan Allah Ta'ala maka baginya beberapa nama yang baik-baik. Ya Allah Rahman memakai Ar-Rahman, ya Allah ya Khalik memakai Al-Khalik, apalagi yang baik Tuhan yang memulai, apalagi ya Allah ya Akhir ya Zuhri ya kita menggunakan nama-nama Allah Ta'ala. Ya Allah kebahagiaannya ya Latif dan Ibadah tak memakai nama Allah ya Latif. Disuruh kita membaca doa pakai ya Arhamar Rahimin misalnya ya Rahman ya Rahim, digunakan asma Allah Ta'ala kita digunakan. Nah, syahadat adalah tetap syahadat. Marifat tuh sedang lah. Kitab cinta lagi jenis aneh ngalah aja.